Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua, buat teman-teman semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat, dan salam setang bunder ya. Dan tetap ya kan kawan ya, di penghujung akhir tahun ini teman-teman, dengan cuaca yang habis hujan, waduh dingin tentunya ya, tetap secangkir kopi teman-teman harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan ya cryptocurrency kali ini teman-teman ya. Nah, jadi banyak sekali yang bertanya tentang GITO atau GTO ini teman-teman, yang kenaikannya cukup signifikan. Oke ya, GITO ini adalah token ekosistem yang ya masuk dalam ekosistemnya Solana lah ya. Makanya Solana juga naik cukup signifikan juga teman-teman. Dan GITO ini juga udah mampu listing ke dalam platform exchange tier 1 terbesar di dunia, yaitu Binance. Cuman saran dari saya nih ya, jangan FOMO teman-teman ya, karena banyak sekali dari rekan-rekan yang bertanya juga. Jangan FOMO teman-teman, karena dia habis listing di dalam exchanger besar seperti Binance, KuCoin kalau nggak salah ya kan, Get.io. Jadi ya maklum, wajar kalau dia mengalami kenaikan yang cukup impulsif ya. Tapi lebih baik saran dari saya yaitu nunggu sedikit retracement atau koreksi aja dulu gitu teman-teman, ketika kalian ingin masuk. Tapi tetap ya disclaimer on teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk kinerja daripada Bitcoin masih stay ya, masih mempertahankan level 43 ribuan teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk SRP Solana, yang seperti yang saya bilang teman-teman, Solana kan ngebullnya luar biasa ya, karena memang terpicu atau angkat juga oleh salah satu aset yang melejit juga, yaitu GITO teman-teman atau GTO ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi tentang Shiba Inu teman-teman. Kalau kita lihat untuk Shiba Inu berada di range 16 ya. Ini sangat menarik teman-teman. Shiba Inu bisa belajar dari perkembangan yang dihasilkan oleh Solana. Kenapa gini yang saya bilang ya, ketika Shiba Inu mampu melahirkan token-token baru dan token tersebut memiliki potensial, maka teman-teman ya, di sini akan sangat-sangat menarik bagi token ekosistem daripada Shiba Inu, terutama untuk bond dan Shiba Inu itu sendiri ya. Bond pasti harganya akan cenderung mengalami kenaikan, terus Shiba Inu akan mengalami pembakaran gitu. Mantap jiwa ya. Nah, kali ini cukup menarik, yaitu tentang perkembangan daripada blockchain Shibarium teman-teman ya, yang dimana dia baru saja melakukan hard fork pertamanya, yang akan melakukan transisi ya dari pembakaran manual ke pembakaran otomatis agar lebih transparan dan terdesentralize ya teman-teman. Mantap jiwa ya. Oke, kita langsung saja menuju ke informasinya. Nah, sebelum lanjut teman-teman, kita lihat untuk real chart daripada Shiba Inu sendiri. Setelah dia menyentuh di area resistennya yang kita beri garis hitam ini teman-teman, dia terjadi sedikit rejection kembali. Kenapa ya? Karena memang di area situ, kalau kalian lihat sebelah kirinya teman-teman ya, di situ ada area yang cukup impulsif untuk menekan harga daripada Shiba Inu untuk turun gitu ya. Terpantau di sini teman-teman ya, ini adalah candle hijau bullish, tapi di sini setelah candle hijau bullish ini closing ya, candle berikutnya berwarna merah yang cukup tebal, candle keduanya juga merah yang cukup tebal. Makanya di sini bisa menjadi titik area penahanan Shiba untuk naik lagi ke atas ya. Jadi udah beberapa kali Shiba Inu untuk meretrace area ini teman-teman, dan semoga saja besok atau nanti malam dia bisa kejebol dan closing di atas ini. Ketika Shiba Inu bisa closing dan jebol ya, closing dan bertahan di atas level kepala 996, maka notabene Shiba Inu bakal naik sampai kepala 99, ini bukan 996 ya, di area 99 ya, 996 bisa naik untuk kill 10, dan dia harus bisa mempertahankan di level 10. Nah, ketika harga daripada Shiba Inu ini bisa bertahan di level kepala 10, notabene dia akan mengalami kenaikan kembali teman-teman. Dan kalau kita lihat antara MA50 sama MA200 di sini akan membentuk yang namanya golden cross. Kalian tahu ya golden
Cross, di mana ini adalah momen emas untuk meneruskan kenaikannya ya. Semoga saja Golden Cross ini teman-teman bisa memicu kinerja atau ledakan harga daripada Shiba Inu ditambah dengan pemicu yang cukup luar biasa. Langsung kita bahas ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi ya, yaitu tentang Shibarium teman-teman, di mana pemimpin Shiba Inu mengatakan bahwasanya Shibarium dapat memproses sekitar 200 transaksi per secondnya atau 200 TPS, lebih banyak dari Ethereum. Oke, kalau kita bandingkan dengan layer 1 ya memang Shibarium lebih banyak. Cuman 200 TPS masih kalah juga dengan kinerja daripada Solana ya kan. Solana kalau nggak salah 64 atau 65 ribuan ya TPS teman-teman ya. Dan di sini pun udah cukup positif dengan 200 transaksi per secondnya, karena dia udah melampaui dari segi layer 1 ya. Nah, pengembang Shiba Inu Satoshi Kusama dan Call Diary mengatakan atau mengungkapkan kehebatan skabilitas Shibarium dengan mengatakan bahwa jaringan dapat memproses hingga 200 transaksi per detik. Namun kapasitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ethereum ya kan. Nah, dengan pengembang Shiba Inu terkemuka Satoshi Kusama dan Hal Diary telah menyoroti kehebatan skabilitas Shibarium, solusi penskala layer 2 mata uang kripto dalam hal kecepatan pemrosesan. Perbedaan antara Shibarium dan Ethereum, yaitu untuk konteksnya anggota komunitas Shiba Inu mengundang X kemarin untuk menunjukkan perbedaan antara Ethereum dan Shibarium. Jadi kemarin itu pengguna X bernama Clifford mengaklaim bahwa biaya transaksi Ethereum mencapai 31,62 dolar dibandingkan dengan 0,043 yang harus dibayarkan pengguna Shibarium untuk setiap transaksi, meskipun biaya Ethereum lebih rendah dari nilai yang disajikan, yaitu 1,33 dolar. Biaya tersebut masih jauh lebih tinggi daripada biaya Shibarium ya. Mantap jiwa. Oke ya, jadi dari Cliff teman-teman ya, perbedaan nih biaya gas fee dengan menggunakan jaringan Ethereum dan Shibarium, yang dimana Ethereum itu fee-nya 31,62 dolar ya, dan Shibarium 0,043 dolar teman-teman, atau bisa dikatakan ya 4 sen lah ya. Nah, jadi penggemar lain menunjukkan bahwa Shibarium lebih ekonomis dan lebih terukur dibandingkan Ethereum. Pengguna berpendapat bahwa meskipun jaringan Ethereum menangani 13-14 transaksi per detiknya, Shibarium memproses 5 kali lebih banyak dalam jangka waktu yang sama. Oke, mantap jiwa ya. Jadi Shibarium memproses 200 transaksi per detik. Menariknya, pengembang utama Shiba Inu Satoshi Kusama mempertimbangkan diskusi tersebut. Kusama menegaskan Shibarium memproses hingga 200 transaksi per detiknya. Nah, ini pun langsung diungkapkan oleh Satoshi Kusama ya teman-teman, yang dimana Daria menguatkan klaim Kusama, menekankan bahwa Shibarium saat ini memproses hingga 200 transaksi per detik karena batas blok saat ini untuk transaksi tertentu. Namun ia mencatat bahwa kapasitas Shibarium jauh lebih tinggi dari hanya 200 transaksi per detik. Dia mengatakan bahwa tim akan meningkatkan kecepatan pemrosesan Shibarium untuk memungkinkan jaringan menangani lebih banyak transaksi di hard fork berikutnya. Oke, kita tunggu hard fork berikutnya teman-teman ya. Untuk saat ini yang diklaim oleh Diary Call sama Satoshi Kusama bahwasanya Shibarium ini mampu melakukan transaksi sebesar 200 transaksi per secondnya ya. Dan menurut Satoshi Kusama dan Call Diary teman-teman, di mana hard fork berikutnya atau hard fork kedua di sini akan memprioritaskan atau meningkatkan dari segi transaksi, mungkin akan jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini teman-temannya. Ini menarik ya kan, semakin tinggi transaksi semakin besar yang mampu transaksikan per detiknya. Ini akan menjadi sesuatu hal yang menakjubkan. Oke, seperti yang diberitakan sebelumnya, Shibarium menyelesaikan hard fork pertamanya pada ketinggian blok 1962. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan mekanisme pembakaran token Shibarium dan ketentuan lainnya. Meskipun tidak jelas kapan hard fork Shibarium berikutnya akan hadir, Diary telah memberikan wawasan tentang fitur yang akan diperkenalkan oleh peningkatan mendatang, peningkatan kecepatan pemrosesan. Nah,
Transaksi Sibarium Rocket, klaim Kusama dan Diary tercermin dalam mencapai Sibarium. Baru-baru ini yang dicatat minggu lalu, Crypto Basic melaporkan bahwa Sibarium mencapai prestasi luar biasa pada tanggal 30 November karena 952 transaksi diproses dalam blok 5 detiknya. Wow, mantap jiwa ya. Dan kita lihat teman-teman, semoga untuk TPS daripada Sibarium segera dilakukan hard fork untuk keduanya dan biar lebih mantap jiwa. Oke. Jadi tetap utamakan disclaimer teman-teman, karena cryptocurrency itu kejam, tidak semanis apa yang kita bayangkan ya. Bisa juga uang kalian berlipat ganda dalam hitungan singkat, bisa juga uang kalian menjadi abu dalam hitungan singkat juga. Jadi gunakan pemikiran yang positif, tentukan pilihan Anda, disclaimer on utamanya. Jadi tetap ya, salam cuan.